Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat TV DJA dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa dengan kami di acara kesayangan kita yaitu Podcast Jamiah. Bersama santri membangun negeri menjadi pemuda Islam sejati. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber yang cerita beliau cukup menginspirasi bagi kita. Dan tema yang kita usung hari ini yaitu ketika hidup menjatuhkanmu. Penasaran dengan cerita beliau? Langsung saja tanpa berlama-lama kita sapa beliau. Assalamualaikum Tunku. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sebelumnya perkenalkan, ini adalah Tunku Mil'ud Dalil Esos. Iya, benar. Apa kabarnya Tunku? Alhamdulillah biqair wa afiyah, sehat. Alhamdulillah. Baik Tunku, jadi kan tema kita hari ini itu tentang ketika hidup menjatuhkanmu. Nah, jadi sekarang itu setiap orang ada mereka itu terlahir daripada golongan-golongan mereka-mereka yang terlahir dari golongan miskin. Ada juga mereka-mereka yang lahir dari golongan kaya, golongan mampu. Dan ada juga mereka yang terlahir dari golongan-golongan orang yang alim. Nah, jadi yang problem sekarang itu adalah tentang masalah mereka-mereka yang terlahir dari golongan-golongan yang miskin. Apakah mereka itu menutup kemungkinan untuk sukses? Karena sekarang itu banyak persepsi dari orang di luar sana menganggap bahwa kalau mereka-mereka yang lahir dalam keluarga yang biasa saja itu tidak ada kemungkinan untuk sukses. Melainkan yang mereka lihat itu dari keluarga mereka-mereka yang kaya. Sementara mereka yang keluarga pas-pasan itu kemungkinan untuk suksesnya lebih sedikit gitu. Apalagi kalau bukan daripada keluarga yang orang alim gitu. Itu bagaimana? Ya, yang pertama yaitu pertanyaan, apakah di saat seseorang terlahir dari keluarga yang sederhana, apakah itu menjadi sebuah barometer ia tidak akan sukses atau tidak? Tentu jawabannya itu tidak. Jadi yang pastinya sebagaimana yang kita maklumi, syarful mar'i bil ilmi wal adab la bil asli wan nasab. Kemuliaan seseorang itu dilihat dari keilmuan dan adabnya. Bukan dari keturunan siapa ia terlahir atau di mana. Maka dari makalah itu menjadi sebuah penilaian bagi kita ini, keturunan atau nasab itu bukan sebuah barometer seseorang itu sukses atau tidak di masa yang akan datang. Tetapi patokan seseorang itu sukses atau tidak tergantung apakah dia giat di dalam berusaha atau tidak. Apakah dia mengingat makna daripada kehidupan atau tidak. Namun problem yang terjadi seperti yang antum katakan, mengapa masyarakat pada hari ini seolah menilai orang-orang yang tidak terlahir dari keturunan yang mulia atau yang berilmu atau dari keturunan yang kaya, mengapa orang menilai mereka seolah dengan pandangan yang biasa? Itu tentunya didasari oleh kesalahan dalam berpikir, yaitu memaknai arti daripada kehidupan. Jadi milenial hari ini kebanyakannya memaknai arti daripada hidup ialah hidup momentum supaya kita mencari kekayaan. Hidup ialah momentum supaya kita mencari jabatan. Hidup ialah momentum supaya ini, supaya itu, sehingga mereka tidak mendapatkan kebahagiaan apapun dan menilai orang-orang yang terlahir dari keluarga yang biasa seolah tidak ada kemuliaan apa-apa. Maka itulah kesalahan dalam berpikir memaknai arti daripada hidup. Namun yang sebenarnya dalam sebuah makalah sufi menyatakan hidup ialah pemberian daripada Allah untuk kembali kepada Allah. Maka kita hidup hal nikmat yang diberikan oleh Allah dengan tujuan suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Maka sebenarnya hari ini hal yang perlu dipersiapkan oleh siapapun, yaitu mempersiapkan bagaimana kita ini tercatat sebagai orang-orang yang mulia di sisi Tuhan, sehingga di saat kita berpulang kepada Allah bisa tercatat sebagai orang-orang yang mulia. Bahkan dalam salah satu ayat Allah menyatakan, Inna akramakum indallah atqakum.
Yaitu orang yang paling mulia di sisi Tuhan, di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allah tidak menyatakan di segi nasab, di segi keturunan yang kaya atau yang miskin atau lain sebagainya. Pasti satu-satunya nilai supaya mulia di sisi Allah yaitu cuma satu, atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi mispersepsi lah Tengku kalau misalnya kita mengatakan bahwa mereka yang hidup dari keluarga pas-pasan nggak ada kemungkinan untuk sukses. Iya, itu didasari seperti yang kita bilang tadi gara-gara salah dalam mengartikan makna daripada hidup. Padahal tujuan hidup ialah untuk bertakwa kepada Allah. Bahkan dalam satu hadis yang lain Rasulullah pernah menyatakan, Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak pernah melihat seberapa banyak harta seorang hamba, seberapa tampan rupa seorang hamba. Wa inna ma yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah cuma melihat dua hal pada seorang manusia. Yang pertama amalan, yang kedua hati. Maka dua hal inilah dua sesuatu yang harus dikombinasikan oleh seorang hamba untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Tuhan. Jika salah satunya tidak ada, jika salah satunya tiada, maka tidak ada kemuliaan di sisi Tuhan. Yang pertama yaitu tadi amalan. Yang kedua ialah hati. Berarti itu yang jadi tolak ukurnya. Itu barometernya dari sana. Bukan dari nasab atau keturunan atau dari manapun itu. Jadi hati dan amal itu hati dan amal yang kita persembahkan kepada Allah. Itu adalah barometer utama kita mulia atau tidaknya di sisi Tuhan. Jadi misalkan seseorang melakukan amalan yang banyak, yaitu sudah memenuhi persyaratan yang pertama yaitu amalan. Namun dia tidak mengkombinasikan dengan hati yang bersih. Masih mempunyai rasa iri, dengki kepada yang lain, iri dengan pencapaian orang, iri dengan kekayaan orang, iri dengan ini, iri dengan itu. Walaupun sebanyak apapun dia melakukan sebuah amalan, itu tidak ada nilai di sisi Tuhan jika tidak dikombinasikan dengan hati yang bersih. Maka dua hal ini adalah hal yang wajib dikombinasikan oleh seorang hamba untuk mendapatkan sisi mulia di sisi Allah. Baik, Tengku. Jadi secara sebagai pembuka Tengku ya kan. Nah, sekarang itu kan ada mereka yang terlahir dari semenjak kecilnya daripada keluarga yang sederhana. Namun sekarang mereka menganggap bahwa ya udahlah, saya lahir daripada keluarga sederhana, nggak punya tujuan hidup untuk kedepannya untuk menjadi orang yang sukses. Nah, itu bagaimana cara kita untuk menanggapi orang-orang yang seperti itu? Yang pertama harus kita garis bawahi, semua kita sebenarnya sama di sisi Tuhan. Yaitu seperti yang kita bilang tadi, karena yang patokannya hanya atqakum, yang paling mulia. Maka orang yang terlahir dari keluarga yang sederhana atau yang bukan kaya atau yang bukan berilmu, hal yang pertama yang harus dia ingat ialah fungsi utama tujuan daripada hidup. Fungsi hidup itu apa? Sehingga di saat dia sudah terlintas di pikirannya tujuan utama daripada hidup, sehingga tidak melihat lagi apakah dia terlahir dari mana atau dari siapa dan tidak membandingkan dengan siapa. Maka disitulah di saat sudah memaknai arti daripada hidup, sehingga hal itu tidak akan ada lagi di benak pikirannya. Tetapi fokus beribadah kepada Allah, fokus mengejar cita-cita dan bertawakal kepada Allah. Sesuai di dalam ayat, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Apabila engkau telah bertekad, maka bertakwalah kepada Allah. Itu kata Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka dari kita seorang hamba cuma mampu berusaha, selebihnya kita bertawakal kepada Tuhan. Namun tanpa ragu apakah kita ini di saat bertawakal, apakah terjamin sukses atau tidak, itu dipastikan sukses. Karena yang menjadi patokannya apakah kita yakin, apakah kita bertakwa atau tidak kepada Allah, itulah yang menjadi sebuah patokan. Al-Imam As-Sufyan As-Suri pernah menyatakan, "Idza kunta 'ala tariq fasatablugh wa in kana himaruka a'raj." Jadi artinya, jika kamu berada di jalan yang benar, maka pasti kamu akan sampai ke sebuah tujuan. Wa in kana himaruka a'raj, meskipun kendaraanmu dalam keadaan pincang. Artinya, walaupun di saat kita mengingat kondisi hari ini, kita tidak mungkin berposisi berada seperti orang di luar sana, tidak mungkin sekaya seperti orang lain, tidak mungkin sealim seperti para ulama, tidak mungkin sehebat seperti orang lain. Tetapi
konsepnya cuma satu, tetap berada di jalan yang benar. Kayak gitu. Berarti tidak salah lah kalau misalnya kita lahir dari keluarga yang sederhana, iya, kita tidak menaruh mimpi yang besar gitu. Iya, tidak salah. Tidak salah. Karena semua orang berhak mempunyai mimpi yang sangat tinggi dengan konsep yaitu bertawakal, bertakwa kepada Allah, berusaha. Ya, intinya berusaha dan bertawakal. Iya. Semuanya insya Allah akan jamin. Allah akan bukakan jalannya. jalannya. Bahkan mungkin satu ayat yang mungkin sering kita dengar, yaitu mungkin sudah menjadi ayat amalan bagi kita sehari-hari mungkinnya. Mungkin yang tidak asing di telinga kita masing-masing, yaitu ayat tentang wa may yatawakkal 'ala Allah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi mungkin itu sebuah ayat yang terbiasa kita dengar bahkan dimanapun. Di penceramah, atau di daya, atau di sebuah dakwah, atau dimanapun itu. Atau di media sosial bahkan. Sering tertulis ayat tentang wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Namun yang disayangkan, kebanyakan milenial hari ini, mereka tidak tahu arti daripada ayat itu sendiri. Padahal arti ayat itu sangatlah dalam. Kalau kita maknai, wa may yatawakkal 'ala Allah. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan membukakan jalan keluar. Disitulah yang perlu kita kupas. Maksud jalan keluar di situ bagaimana? Maka Al-Imam Ibnu Abbas di dalam tafsirnya mengupas ayat tersebut. Maksud daripada di saat seseorang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan jalan keluar itu. Jalan keluarnya 3. Ada 3 jalan keluar. Yang pertama, jalan keluar yang dimaksudkan di situ yaitu min syubhatid dunya, daripada permasalahan dunia. Yang kedua, min ghamaratil maut, daripada sakratul maut. Jalan keluar sakratul maut. Yang ketiga yaitu jalan keluar daripada syada'id yaumil qiyamah, daripada haru-hara yang terjadi di yaumil qiyamah. Maka dalam penafsiran itu sesuai dengan tafsir daripada Ibnu Abbas, bisa kita simpulkan orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan keluarnya dengan 3 jalan keluar. Yang 3 ini sudah merangkul semua kehidupan kita baik di dunia atau di akhirat. Karena jalan keluar yang pertama yang Allah bukakan yaitu permasalahan dunia. Permasalahan dunia, maka di saat kita galau, atau di saat kita depresi, atau kita nggak ada jalan. Iya, sudah buntu. Ya. Padahal yang perlu kita lakukan ialah takwa. Karena yaj'al lahu makhraja. Allah akan membukakan jalan keluar, yaitu salah satunya min syubhatid dunya. Yaitu dari kegelisahan dunia. Nah, itu. Namun yang kita lihat pada kejadian hari ini, orang-orang di saat merasa bermasalah dengan kehidupannya, bukan lari kepada Tuhan, bukan bertakwa kepada Allah, bahkan menjadi sebuah alasan dia tidak beribadah karena sedang dilanda masalah. Artinya seperti ini. Biasanya kita di saat nongkrong bersama kawan, kita tanya, gimana hari ini ibadahnya, lancar nggak? Oh enggak, ibadah nggak sanggup ibadah lah karena lagi banyak masalah, lagi banyak hutang, lagi banyak ini, lagi banyak itu. Padahal itu sudah terbalik. Di saat kita bermasalah lah supaya jalan keluar itu terbuka dengan bertakwa kepada Allah. Tapi hari ini, hari ini malah terbalik. Di saat kita mempunyai masalah, kita healing, kita pergi ke sini, kita pergi ke sana, kita curhat pada kawan sehingga tidak ada jalan keluar. Selesai healing, pulang ke rumah, masalah seperti biasa. Selesai curhat, kawan kita mendengar, masalah tetap seperti biasa. Padahal hal yang perlu kita lakukan ialah bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Maka takwa adalah syarat, yaj'al lahu makhraja adalah janji daripada seseorang yang bertakwa. Nah, baik Tengku, ini kan kita udah masuk dalam sedikit pembahasan ya, ketika hidup kita itu mengalami kejatuhan. Iya. Nah, mungkin ada sedikit cerita dari Tengku, pengalaman Tengku yang mungkin kadang dulunya Tengku itu terlahir dari keluarga sederhana, tapi gara-gara Tengku giat dalam menuntut sehingga Tengku sudah seperti sekarang ini. Iya. Sebenarnya orang-orang cuma melihat di saat orang itu sukses atau sudah berkembang. Tapi kebanyakan manusia sudah melupakan perjuangan dari seseorang yang sudah sukses hari ini, bahkan dari para ulama-ulama kita hari ini. Misalkan contoh ini, kita melihat
ulama-ulama kita mereka hari ini sudah sukses, sudah mempunyai harta yang berlimpah mewah, sudah mempunyai ilmu yang sangat luas, ya sudah mempunyai segalanya apa yang ia inginkan. Namun secara kebanyakan kita ini melupakan bagaimana perjuangannya di dalam sampai ke titik sekarang. Jadi seperti yang antum tanyakan tadi, kalau pengalaman saya, itu pengalaman saya sebenarnya saya bukan, saya cuman sama juga seperti orang-orang yang lain. Artinya saya bergulut dengan segala masalah yang ada di masa lalu. Jadi mungkin singkat cerita, ini bukan untuk kita mengeluh atau bagaimana, mungkin akan menjadi motivasi bagi kawan-kawan semua gitu. Jadi singkat cerita seperti ini. Di saat saya berumur SD sebenarnya saya sudah tidak lagi bersama ibu. Karena umi saya sudah duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan singkat cerita, di masa itu yang namanya anak kehilangan orang tua pasti tidak usah lagi untuk ditasawur, untuk kita jelaskan bagaimana kesedihan yang dilandanya, bagaimana posisi saya pada hari itu. Tapi iya. Tapi di saat usia saya yaitu tamat di jenjang SMP, itu almarhum abah saya mengantarkan saya ke sebuah daerah yaitu di Mudi Mesra, yaitu saya diantarkan ke sebuah pesantren yaitu di Mudi. Jadi singkat cerita, padahal cita-cita saya pada waktu itu, saya padahal jujur kalau kita bilang hari ini, saya tidak siap untuk berada di dalam dayah karena trauma dengan kehilangan orang tua ibu. Karena trauma dengan kehilangan ibu. Karena pemikiran saya hari itu, kalau saya tiba-tiba di pesantren dan orang tua yang ibu memang sudah tiada, sekarang giliran abah saya, ini teringat saya seperti ini. Punya istilah bahasa Aceh, tengah nak kesempatan mendih, tengah taduk ngurung cip ni bertaduk ile. Ya menan. Jadi sehingga saya merasa galau di saat berada di sebuah pesantren karena merasa trauma dengan kehilangannya ibu. Merasa trauma. Iya. Trauma yang sangat mendalam. Iya, trauma yang sangat mendalam karena kehilangan seorang ibu. Jadi saya berpikir, jika saya berada di dayah, saya tidak sempat duduk dan bertakzim kepada abah, tidak bisa, karena tidak ada kesempatan jika kita berada di dalam pesantren. Itu pemikiran saya di waktu itu. Sehingga singkat cerita, jadi tetap dukungan orang tua kepada anaknya, tetap kita harus berada di dalam dayah walaupun kita dilanda oleh kesedihan yang sangat mungkin yang kita rasakan sangat dalam pada masa itu. Ya. Dan singkat cerita, di saat saya sudah berada di posisi kelas 6 di dayah Mudi, itu padahal cita-cita saya yang paling tinggi di saat saya sudah kelas 6, yaitu saya berkeinginan di saat kelas 7 saya akan pulang dulu ke kampung, saya akan pulang dulu ke rumah dengan tujuan berkhidmah sepenuhnya kepada abah, kepada orang tua saya. Itu tujuan saya. Tapi takdir Allah tidak seperti yang kita inginkan. Di masa saya akhir daripada kelas 6, di pengakhiran kelas 6 saya, dengan izin Allah, abah berpulang ke rahmatullah, Allah memanggilkannya. Maka padahal kalau kita bahas, kalau kita bicara tentang bagaimana dalam menjalani hidup dan apa yang sudah saya rasakan, kalau kita bilang pahit ya pahit. Kalau kita bilang sedih, mungkin kalau pribadi saya itu hal yang sangat sedih yang saya rasakan dalam kehidupan. Karena yang namanya seorang anak pasti tidak terlepas ingin mempunyai kasih sayang daripada seorang orang tua. Pasti itu yang dia inginkan. Terlebih ibu ya. Iya, lebih-lebih lagi ibu ya. Ya, maka padahal kalau kita bicara tentang sulit atau tidak, ya pasti jawabannya sulit. Pasti jawabannya sulit untuk berada sampai saat ini di dayah. Ya itu. Karena ya seperti itu. Jadi kan tadi sempat Tengku merasakan depresi, ya merasakan cemas yang cukup mendalam karena kehilangan kedua orang tua. Kita doakan Allahumma firlahuma. Amin Allahumma. Jadi cara Tengku untuk menghadapi kesulitan di masa itu bagaimana Tengku sehingga Tengku bisa melalui masa-masa sulit itu? Iya. Jadi jujur di saat 3 tahun kemarin, di saat abah berpulang ke rahmatullah, di saat itulah saya merasakan kepahitan yang sangat mendalam dan terpuruk seterpuruknya. Jadi disitulah pemikiran saya hampir tenggelam dalam kegalauan. Hampir tenggelam dalam depresi. Disitulah. Saya berpikir pada saat itu, yaitu di usia saya SD, saya sudah patah satu sayap.
dan di usia sekarang saya sudah patah 1 sayap lagi. Apakah saya masih bisa berjalan? Iya. Itu yang saya pikirkan. Dan kalau bahasa lain, hampir kehilangan arah, hampir kehilangan harapan, hampir hilang semangat pada masa itu. Namun dengan doa daripada guru-guru, dengan ilmu yang telah kita dapati di saat kita mondok, yang dengan ilmu yang sudah kita belajar di kitab-kitab, yaitu ilmu tentang sabar, ilmu tentang bertakwa, ilmu tentang bagaimana dalam menjalani hidup, itulah menjadi sebuah hal sampai hari ini saya bertahan. Menjadi sebuah hal yang menjadikan masih semangat, masih menjalani hidup seperti biasa, ya seperti itu. Maka intinya dengan berkah doa orang tua, dengan berkah doa guru, dan dengan menjalani hidup bukan dengan nafsu, tapi dengan ilmu. Menjalani kehidupan harus disertai dengan ilmu. Iya. Jadi gini tunggu. Tadi sempat mengatakan bahwa terjadinya proses timbal balik antara kehidupannya di patah kedua sayap. Ada nggak momen-momen di mana Tungku itu merasa hampir putus asa gitu Tunggu? Iya, itu momen di mana bulan pertama di saat abah pulang ke rahmatullah, abah saya pulang ke rahmatullah. Itulah di bulan pertama, kedua, ketiga itu saya ya hampir kehilangan semangat. Disitulah sehingga saya dihibur oleh kawan, saya dihibur oleh keluarga besar, dihibur oleh guru-guru. Sehingga guru-guru yang datang takziah pada hari itu semuanya berdoa kepada kami, berdoa yaitu ya semoga insya Allah menjadi ulama, tetap bersabar, tetap ya innallaha ma'as-sabirin. Ya ayat-ayat yang memang menghibur kita di saat dilanda musibah. Maka disitulah saya mungkin dengan khutwah fakutwah, langkah demi selangkah, yaitu mengingat terhadap janji-janji Tuhan. Salah satunya seperti ilmu yang sudah kita pelajari di saat seorang ulama pernah menyatakan, yaitu Syekh Mutalawi Asy'arawi. Itu salah satu motivasi saya. Hina yahjubullahu anka ma tasya fa'alam annahu dakhara laka ma yasya. Jadi artinya di saat Allah tidak mencapaikan segala keinginan yang kita harapkan, maka ketahuilah Allah telah menyembunyikan kesuksesan yang tanpa kita sangkai. Itu motivasi yang sangat itu motivasi yang sangat luar biasa bagi diri saya pribadi. Dan bisa untuk teman-teman di rumah. Pemirsa-pemirsa di rumah itu sebagai motivasi dari Tungku dalam menghadapi masa-masa sulitnya. Nah, jadi kan kita dari masa-masa yang pahit. Nah, sekarang kita mau meranjak sedikit tentang masalah perubahan status sosial yang dulunya kita tidak dipandang oleh orang, sehingga sekarang ya alhamdulillah, ada dipandang oleh orang. Bagaimana Tungku pandangan Tungku terhadap keberhasilan yang dulunya telah Tungku jalani, kepahitan Tungku? Ya, tetap tidak terlepas yang perlu kita garis bawahi, falillahil hamdu daiman wa abadan, tetap segala puji bagi Allah selamanya, karena Allah adalah pemilik daripada segala puji. Jadi yang kalau sebuah kaidah menyatakan idah ba'da ibham auqa fi nafsi. Di saat kita merasakan sebuah hal yang kita inginkan sesudah kesulitan yang sudah kita jalani, itu auqa fi nafsi, pasti meresap di dalam jiwa kita. Maka hal yang saya rasakan hari ini, walaupun tidak sesukses orang lain, walaupun tidak sehebat orang lain, tapi kita dengan membandingkan dengan diri kita yang dulu dengan sekarang, pasti kita walillahil hamdu. Pasti segala puji bagi Allah dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Maka tetap idah ba'da ibham auqa fi nafsi. Itu undang-undangnya. Di saat kita merasakan sebuah pencapaian sesudah kesulitan yang mendalam, maka itu sangat meresap di dalam jiwa. Maka tetap bagi pemuda-pemuda hari ini, jangan patah semangat dengan apapun yang terjadi. Tetap innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Bahkan dalam ayat yang lain, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Itu singkat cerita, di saat saya belajar kitab hikam, saya mengaji kitab hikam, itu saya menemukan ayat itu di dalam kitab hikam. Padahal itu merupakan ayat Al-Quran, tapi yang saya temui di kitab hikam. Jadi diceritakan dalam kitab hikam itu, ayat wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina itu merupakan motivasi yang perlu kita pegang teguh, baik kehidupan kita hari ini atau orang di luar sana, ya siapapun dia. Itu merupakan konsep kehidupan kita. Jadi artinya begini. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Secara tidak langsung Tuhan berkata seperti ini. Bagaimanapun permasalahanmu hari ini, wasbir li hukmi rabbika, tetaplah sabar dengan ketentuan Tuhan.
fa innaka bi'ayunina, karena engkau dalam genggaman Tuhan. Maka dalam ayat ini kita sepahit apapun, ya, sedih, ya, iya, walaupun sesedih apapun permasalahan kita, Tuhan tidak pernah menyanyiakan seorang hambanya. Tuhan pasti memerhatikan seorang hamba, pasti akan membukakan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Maka tidak ada yang perlu kita ragukan, tidak ada yang perlu kita sesali, tidak ada yang perlu kita gundahkan. Semua kita dalam genggaman Tuhan, maka Tuhan kita adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka tidak ada manusia yang paling bahagia di dunia ini kecuali orang-orang yang merasakan bahwasanya Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka orang-orang yang sudah mengetahui, merasakan bahwasanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, disitulah dia akan merasakan ketenangan hidup yang sebenarnya, makna daripada hidup, tidak mengeluh, tidak membandingkan, tapi bersyukur dengan yang ada dan sabar dengan yang tiada. Ya, sangat bagus. Jadi teman-teman, kita tidak perlu sedih karena ingat innallaha ma'ana. Iya. Allah itu bersama kita. Namun sekarang tunggu. Iya. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa mereka itu harus melakukan sesuatu yang untuk dipandang oleh orang lain. Iya. Ya. Ibaratnya kalau misalnya mereka itu terlahir dari golongan orang-orang miskin, orang kurang mampu, mereka harus bagaimana saya itu harus diterima oleh orang-orang yang di luar sana. Iya. Nah, maka mereka melakukan sesuatu yang di luar daripada kehendaknya. Iya. Ya, itu lebih kepada kehendak orang lain. Iya. Nah, itu bagaimana cara kita menyikapi orang-orang kayak gitu? Iya. Padahal itu menjadi sebuah blunder dalam berpikir pada era milenial hari ini. Iya. Jadi mereka melakukan sebuah hal sehingga yang intinya butuh dinilai hebat oleh orang lain, padahal itu mungkin tidak ada di versinya, tidak ada di tupoksinya, tidak ada di ranahnya. Jadi padahal seperti yang kita bahas tadi, kita cuma bisa fokus kepada satu tujuan tanpa berharap dinilai baik atau tidak oleh pandangan manusia. Tetap berada di jalan yang benar, tetap fokus kepada tujuan. Karena soal manusia itu dinilai baik atau tidak, di saat kita sukses, semua orang akan memerhatikan kita, semua orang akan menganggap kita sebagai kawan, bahkan ya sohib dan lain sebagainya. Maka yang perlu kita fokus hari ini bukan penilaian daripada manusia, tapi fokus kepada tujuan utama. Kalau tujuan utama kita itu alim, itu adalah tujuan utama, maka tetaplah belajar dan mengajar dan bertawakal kepada Allah, tetap mengajar dan belajar. Ya, artinya harus ada tujuan. Iya, harus ada tujuan, tekad yang bulat. Target kita itu apa? Iya. Yang untuk kita capai. Gitu. Sehingga target itu yang kita buat itu dapat kita capai satu-satu melalui usaha kita. Iya, usaha kita. Nah, jadi sekarang langkah simple ya untuk kita itu bisa menerima dari kita itu apa adanya gitu. Gimana? Iya. Yang pertama harus kita ingat yang membedakan seseorang itu sukses atau tidak itu bukan dari IQ-nya, karena banyak orang di luar sana yang mempunyai IQ yang tinggi tapi tidak sukses, bahkan tidak alim, tidak dikategorikan kepada orang yang pintar. Bahkan sebaliknya, banyak orang-orang yang mempunyai IQ rendah namun dengan giatnya yang sangat hebat, dengan cita-citanya yang sangat dalam, dengan usahanya yang sangat kuat, itu akan membuat dia berubah menjadi orang yang sangat sukses di masa yang akan datang. Maka tetap tekad adalah hal utama dan keyakinan adalah hal utama yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena dengan keyakinanlah akan menjamin seseorang itu sukses atau tidak. Dalam sebuah hadits qudsi Allah pernah menyatakan, Ana inda dhanni abdi bi. Itu kata Tuhan. Aku beserta prasangka seorang hamba. Jika seorang hamba optimis dengan kehidupannya hari ini, optimis suatu saat dia akan sukses, maka Allah pasti akan mentakdirkan dia sebagai orang yang sukses. Namun sebaliknya, jika kita berprasangka bahwasanya kita tidak bakalan sukses, maka itu takdir Allah akan sesuai dengan prasangka kita. Sesuai dengan prasangka. Maka itu kata Allah, Ana inda dhanni abdi bi, aku beserta prasangka seorang hamba. Maka bagaimana yang disangka, bagaimana yang diyakini oleh seorang hamba itu akan menentukan menjadi pola ukur apakah dia sukses atau tidak di masa yang akan datang. Ya, jadi gini tunggu. Saya pernah baca ya dalam satu buku tentang orang itu bisa sukses. Setidaknya
di dalamku itu disebutkan bahwa kalau misalnya kamu itu ingin sukses, setidaknya ada 4 hal yang harus kamu lakukan. Yang pertama, mimpikan. Yang kedua, pikirkan. Yang ketiga, ucapkan. Yang keempat, itu lakukan. Kenapa harus kita pikirkan? Kenapa kita harus memimpikan? Karena dengan memimpikan, kita itu akan melahirkan rencana. Ketika ada rencana itu, kita ucapkan, maka itu akan melahirkan komitmen. Dan ketika komitmen itu kita lakukan, maka selangkah lebih maju menuju kenyataan. Gitu kira-kira. Ya begitulah. Tetap diawali oleh mimpi, dilanjutkan oleh tindakan, terus akan diakhiri oleh sebuah tujuan yang memang yang kita impikan. Begitulah lika-liku daripada kehidupan yang sebenarnya. Maka apakah kita yakin atau tidak, atau bertekad yang bulat, atau usaha yang tinggi atau tidak, itu akan menentukan semuanya. Maka jangan loyo, tetap harus semangat. Seorang pemuda harus tetap semangat menggapai segala keinginannya. Jangan melihat kiri kanan, jangan melihat ke depan ke belakang, tapi tetap berada di fokus, di tujuannya masing-masing, maka pasti akan berada di sebuah tujuan yang ia inginkan. Ya seperti itu. Itu sangat luar biasa lah kalau misalnya kita terapkan kunci sukses untuk kita harus buat target apa yang kita capai. Kalau kita misalnya ingin menjadi orang yang alim, kita harus belajar dan mengajar gitu ya. Nah, sekarang ada orang yang berpersepsi menganggap bahwa mereka yang lahir di keluarga yang kaya itu memang sudah lebih dijamin untuk suksesnya ketimbang orang-orang yang biasa gitu. Nah, mispersepsi seperti itu, bagaimana cara kita untuk menanggapinya? Dengan kita melihat pengalaman orang yang di luar sana sesuai dengan kejadian pada realita, yaitu di saat seseorang terlahir dari orang kaya yang kaya raya atau dari yang alim atau lain sebagainya, apakah itu terjamin anaknya akan seperti itu? Tidak akan terjamin. Itu harus kita ceritakan contoh-contoh orang di luar sana yang orang tuanya luar biasa tapi anaknya biasa saja. Anaknya biasa saja. Atau sebaliknya yang orang tuanya merupakan dari keturunan yang biasa tapi anaknya suksesnya luar biasa. Itu seperti yang kita bahas di awal tema tadi, yaitu yang menjadi pola ukurnya bukan dari nasab, bukan dari keturunan, bukan dari siapa atau dari mana. Tetapi bagaimana dia dalam mengejar impiannya. Jika bertekad, faida azamta, seperti yang kita katakan tadi, apabila kita bertekad bulat, yang bertakwa kepada Allah, ialah akan mencapai di titik yang sebenarnya. Maka sesuai yang kita bilang tadi, tetap beroptimis, tetap berkeyakinan, supaya kita sukses, dan itulah yang akan ditakdirkan oleh Allah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ana indah dan ni abdi bi. Aku beserta prasangka seorang hamba, kata Tuhan. Baik Tengku. Jadi sekarang itu banyak orang yang punya semangat. Apa kita bilang orang itu punya semangat. Akan tetapi semangat itu patah di tengah jalan. Ya kan? Nah, yang sekarang itu yang jadi problemnya adalah bagaimana seorang yang punya semangat tersebut di tengah-tengah jalan itu sudah patah semangatnya. Kalau misalnya mereka itu punya kesempatan yang sama, apakah mereka itu bisa sukses ataupun tidak? Yang pertama, orang yang seperti itu, yang harus kita ingat bahwasanya semua orang dalam berjuang, tidak ada perjuangan yang mulus. Jadi tidak ada perjuangan yang memang berjalan dengan keinginan kita. Pasti yang namanya dalam kita berjuang, ada naik turun. Ada polisi tidur sehingga kita perlu rem, Honda, ada rem motor kan? Nah, jadi tetap ada naik turun itu dia. Jadi dalam perjuangan, namanya juga perjuangan, pasti tidak terlepas daripada cobaan. Apalagi perjuangan kita, perjuangan yang mulia, yaitu menjadi orang yang alim. Maka seberapa tinggi keinginan kita, pasti seberapa besar itu juga, yaitu cobaan daripada Tuhan kepada seorang hamba. Bahkan itu sebaliknya, bagaimana kadar musibah kepada seorang hamba, begitulah kadar keberhasilan yang ia rasakan. Nabi menyatakan dalam sebuah hadis, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah di saat mencintai kepada seorang hamba, ibtalahum, Allah akan menguji seorang hamba itu. Maka adzamul jaza ma'a adzamil bala. Balasan yang diberikan oleh Allah sesuai dengan balasan cobaan yang pernah diberikan oleh Tuhan. Jika kita hari ini pernah merasakan cobaan yang sangat luar biasa, yang sangat membuat kita itu lemah, maka seperti itu juga bahkan lebih hal yang kita rasakan kesuksesan di masa yang akan datang. Maka itu akan menjadi sebuah motivasi supaya kita tetap semangat.
dengan apapun hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang namanya perjuangan tetap tidak terlepas daripada cobaan dan rintangan. Dan ada satu makalah yang menurut saya itu menjadi motivasi selalu bagi diri saya pribadi dan mungkin bagi pemirsa sekalian. Yaitu satu makalah menyatakan al-fa'itu la yustadraku bil buka wal mahsulu la yadumu bil faqri. Jadi, hal yang telah luput, hal yang tidak bisa kita gapai, tidak akan bisa kita perbaiki dengan sebab tangisan. Misalkan kita menginginkan orang tua hidup bersama kita sampai kita sukses. Namun pada pertengahan perjalanan, orang tua sudah berpulang ke rahmatullah atau sudah memang ditakdirkan lain di sisi Allah. Itu tetap alfa itu la yustadraku bil buka. Sesuatu yang telah luput tidak akan bisa kita perbaiki dengan tangisan. Jadi dengan tangisan yang kita sesali di atas kejadian yang terjadi dalam kehidupan tidak akan bisa diperbaiki dengan tangisan. Wal mahsulu la yadumu bil faqri. Begitu juga dengan kesuksesan yang kita rasakan hari ini. Hal yang telah kita gapai tidak akan bisa kekal dengan berbangga-bangga. Dengan berbangga saya ini, saya itu, saya sudah bisa ini, sudah bisa itu tidak akan kekal dalam kehidupan dengan membanggakan hal itu. Maka yang seharusnya kita lakukan cuma dua. Fa'alaika bisabri indal hazni wa bisyakri indal farhi. Maka tetap bersabar di saat kita gundah dan bersyukur di saat kita senang. Iya, itu sangat bagus ya Tengku kalau misalnya itu yang kita terapkan. Namun yang sekarang yang malah sebaliknya. Orang yang menerapkan itu justru yang mereka yang bisa menerapkan itu yang berhasil. Iya. Sekarang itu banyak mereka yang tidak menerapkan konsep itu di dalam kehidupannya sehingga kehidupan mereka itu ya masih seperti itu aja. Ya, sehingga tidak berkembang, bahkan digeluti oleh kesedihan, tetap merasa kurang, merasa galau, merasa depresi membandingkan dengan yang lain sehingga seolah dia tidak bisa lagi melangkah. Padahal dirinya itu punya potensi yang sangat luar biasa. Ya, untuk bisa maju ke depannya. Ya, untuk bisa lebih maju. Ketika dia buat target, tujuannya apa, tujuannya jelas, maka target itu bisa dia gapai dengan mudah. Iya, dengan mudah. Padahal, ya justru dengan itulah, dengan sebab pemikirannya yang seperti itu, sehingga melahirkan dia itu menjadi lemah, sehingga tidak akan sukses, bahkan sudah putus asa dengan harapannya. Maka tetap jalani hidup itu dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Jika menjalani hidup dengan nafsu, tidak ada masalah yang terjadi dalam kehidupan. Bahkan ada masalah pun itu tidak kita anggap sebagai masalah. Ini sekarang sebenarnya tidak ada manusia yang bermasalah. Sebenarnya bukan masalah yang membuat kita bermasalah, tapi cara kita menyikapi masalah sehingga membuat kita menjadi masalah. Cara dalam kita menyikapi. Cara kita menyikapi. Jika menyikapinya dengan hawa nafsu, dengan keinginan pribadi manusiawi, sehingga tidak ada hal yang bisa kita syukuri, tidak ada hal yang bisa kita senangi. Tetapi jalani hiduplah dengan ilmu. Tetap mengingat kepada Allah. Di saat tidak tergapai, disitulah praktek kesabaran. Di saat tercapai, disitulah praktek bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa untuk bersyukur dan bersabar. Ya, itu dua konsep yang wajib diterapkan oleh setiap manusia. Ya, baik Engkum. Jadi tadi kita udah berbicara tentang masalah keberhasilan, tentang masalah kesuksesan. Nah, kalau menurut Tungku nih, bagaimana Tungku definisi daripada keberhasilan? Kalau dari diri Tungku sendiri? Iya. Jadi kalau menurut saya pribadi, keberhasilan adalah sebuah hal yang mampu kita rasakan sesuai dengan keinginan apa yang kita impikan di masa yang lalu. Misalkan, baik itu keinginan dari pribadi kita, atau keinginan orang tua, atau keinginan guru. Jadi apapun hal yang kita ingin menggapainya di masa lalu, namun pada masa sekarang kita sudah tercapai di titik itu sudah termasuk ke dalam orang yang sukses. Karena sukses bukan membandingkan dengan yang lain. Jangan seperti ini. Di umur kita yang sekarang misalkan nih, kita berumur 25. Kita melihat orang-orang yang berumur 25 ada yang lebih kaya daripada kita. Ada yang lebih alim daripada kita. Ada yang lebih hebat daripada kita. Bukan itu pola ukur sukses atau tidaknya umur kita hari ini. Tapi kita membuat sebuah patokan sukses atau tidaknya pribadi kita hari ini bagaimana kita yang lalu. Jadi apakah kita hari ini lebih baik daripada yang kemarin atau yang kemarin lebih baik daripada hari ini. Jadi jika hari ini lebih baik daripada kemarin, itu kita sudah termasuk ke dalam orang yang sukses. Karena sudah terjadi perubahan di dalam diri kita masing-masing. Nah, berarti keberhasilan itu bukan dari diri kita itu membandingkan dengan orang lain, melainkan dari diri kita itu melihat bahwa diri kita hari ini
jauh lebih baik daripada kemarin. Daripada kemarin. Berarti kita udah digolongkan kepada orang-orang yang berhasil. Iya, orang yang berhasil. Ya, berarti begitu ya. Iya. Walaupun orang bisa menilai kita dengan biasa saja, walaupun orang tidak melihat hal hebat dalam diri kita, tapi yang menilai itu semua cuman pribadi kita masing-masing. Kita yang tahu bagaimana kita yang dulu dan kita yang sekarang. Maka walaupun orang di luar sana tidak melihat kita dengan hebat, tidak melihat kita dengan sukses, tetapi kita tidak perlu sedih. Tetap yang kenal kepada diri kita cuman kita sendiri. Iya. Nah, maka tetaplah semangat bagaimanapun yang terjadi. Kalau kata pepatah Arab, kun qawiyan mahma kanatid dzuruf. Tetaplah tegar bagaimanapun kondisinya. Seperti itu. Ya, baik, Om. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, itu kan sangat menarik pembahasan kita hari ini. Intinya kita harus tegar dalam menghadapi segala masalah. Nah, sekarang saya mau masuk dalam sedikit pembahasan tentang persepsi masyarakat. Nah, ada persepsi masyarakat tentang kehidupan sekolah di luar, pendidikan di luar, itu lebih menjamin kesuksesan ketimbang kita-kita yang menempuh pendidikan di pesantren atau daya. Nah, cara kita untuk menyikapi atau menanggapi daripada persepsi daripada orang di luar sana itu bagaimana, Tunggu? Terhadap hal itu? Ya, yang pertama kita dari pihak daya tidak pernah menyalahkan orang yang berada di luar sana. Itu yang pertama. Dan jika orang di luar sana menganggap orang yang berada di daya seperti kita hari ini adalah orang yang tidak mempunyai masa depan, itu yang perlu kita luruskan. Karena kita pun dari pihak daya tidak pernah menyalahkan orang yang di luar pesantren, orang yang di luar daya. Karena seperti yang kita katakan pada awal tadi, yaitu yang menjadi patokannya bukan kita dari mana atau dari siapa atau berada di mana hari ini. Tetapi yang menjadi patokannya ialah bagaimana kita dalam menjalani, yaitu mengingat tujuan fungsional daripada kehidupan diciptakan oleh Allah di dalam permukaan bumi ini. Maka untuk menyikapi hal-hal itu, yang pertama harus kita ingat, yang namanya hidup, dunia adalah tempat singgah untuk kembali ke tempat yang sungguh, yaitu di yaumil akhirat. Maka jangan terlalu sungguh di tempat yang singgah sehingga kita lupa kepada tempat yang sungguh. Yang padahal tempat yang sungguh ialah di yaumil akhirah. Bukan di dunia. Bukan di dunia. Maka kalau tempat yang sungguh ialah di yaumil akhirah, satu-satunya jalan untuk kita kembali ke akhirat cuman dengan ilmu. Dengan ilmu. Sedangkan ilmu tidak akan kita gapai dengan bermalas-malasan. Salah satu tempat yang cocok supaya kita mendapatkan ilmu yaitu seperti sekarang di dalam daya, yaitu di dalam pesantren. Maka jangan mengartikan masa depan, yaitu masa depan ialah suatu masa yang berada di 2050 contoh, bukan. Tapi masa depan yang sebenarnya ialah masa di mana kita sudah berada di tempat yang sungguh, yaitu di yaumil akhirat. Maka intinya kebanyakan manusia hari ini terlalu bersungguh di tempat yang singgah sehingga lupa kepada tempat yang sungguh. Tetapi hakikat daripada hidup ialah kita diciptakan oleh Allah di dalam dunia untuk berusaha, untuk bertekad supaya kita besok di tempat yang sungguh tergolong kepada ahli yang bahagia, ahli sa'adah atau ahli syurga. Seperti itu. Maka begitulah yang terjadi sehingga para masyarakat menganggap seolah kita yang berada di pesantren atau ya kita yang mentalaah atau yang mendalami ilmu agama seolah tidak mempunyai masa depan, itu dengan pemikiran yang salah seperti yang kita bilang tadi. Karena mengartikan masa depan ialah 2050 misalkan. Padahal masa depan yang sebenarnya adalah yaumil akhirah. Yaumil akhirah. Maka kita tidak pernah menyalahkan orang di luar sana yang tidak berada di dalam pesantren, dan kita berkeyakinan bahwasanya kehidupan di pesantren adalah salah satu kehidupan yang paling tepat untuk supaya kita pulang ke negeri akhirat. Karena itu adalah kunci utamanya untuk kita menggapai yang sesungguhnya. Iya, sesungguhnya. Kalau dunia itu hanya sebagai senda gurau saja. Iya, senda gurau. Cuma panggung sandiwaranya saja. Bahkan kalau kita dalami, kita ini menjalani kehidupan bukan dengan pangkat, bukan dengan jabatan, bukan dengan titel, bukan dengan harta, bukan dengan apapun itu. Tapi seseorang itu bertahan atau tidaknya dengan kehidupan itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Karena dengan bukti banyak kita lihat dari kalangan orang yang kaya yang merasa sulit dengan kehidupannya. Banyak daripada orang yang miskin yang mengeluh dengan kehidupannya. Banyak dari kalangan orang yang pintar yang merasa hebat, yang merasa kalah dengan orang yang di atasnya. Jadi
Yang sebenarnya yang mempertahankan kita ini hidup atau tidak bisa menjalani hidup dengan benar, bisa menjalani hidup dengan semangat, bukan dengan jabatan, bukan dengan uang, bukan dengan yang lainnya, tetapi dengan ilmu. Maka dengan ilmulah pada akhirnya ilmu akan mempertahankan seseorang bahagia atau tidak. Maka bukan dengan yang lain. Sebanyak apapun harta kita hari ini, sehebat apapun ilmu kita hari ini, sehebat apapun kita terlahir dari mana, tetap yang mempertahankan kita hidup atau tidak, bahagia atau tidak, tersenyum atau enggak, itu dengan ilmu. Maka dengan ilmulah akan mempertahankan segala hal yang kita jalani di dalam kehidupan yang sangat pahit ini. Iya, kadang ada sebahagian orang ya, mereka yang dari golongan yang mampu melihat golongan yang miskin, oh enak ya kehidupan mereka. Iya. Ya, mereka yang miskin ini melihat orang yang kaya yang lagi naik mobil, mewah ya kehidupannya, enak ya. Padahal tolak ukur antara mereka yang orang kaya melihat orang miskin, yang miskin ini mereka anggap enak kehidupannya, nggak ada beban. Sedangkan mereka yang kaya tadi, mereka menganggap bahwa aduh sakit kepala saya memikirkan uang yang cukup banyak ini, ya kan. Maka hidup adalah seni menikmati. Maka kita tidak bisa menikmatinya kecuali dengan ilmu. Itulah satu-satunya modal utama bagi seorang manusia dalam menjalani hidup. Maka dengan ilmu kita tidak akan membandingkan kehidupan kita dengan yang lain, tidak melihat kehidupan yang lain apakah ada pada dirinya atau dirinya ada pada orang lain, itu tidak akan terlihat lagi di saat menjalaninya dengan ilmu. Maka ilmulah modal utama di saat kita menjalani hidup. Kunci daripada kehidupan harus ada ilmu. Apapun itu. Apapun itu. Dimanapun kita. Dimanapun, sehebat apapun, kita tetap ilmu modal utama di dalam menjalani hidup. Iya. Baik, Engko. Ini mungkin udah lama kita ngomong-ngomong. Bincang-bincang. Nanti mungkin dari terakhir nih untuk pemirsa di rumah. Ada yang ingin Tengku sampaikan. Pesan bagi mereka yang terlahir dari keluarga biasa, keluarga yang sederhana, itu tidak menutup kemungkinan ya untuk sukses ya, begitu ya Tengku. Nah, ada pesan kan untuk mereka yang ada di rumah. Iya. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, jadi mungkin sedikit penutup dari kami. Jadi tetap siapapun yang melihat video ini, ya kan, siapapun, apakah antum terlahir dari keluarga yang sempurna, atau dari keluarga yang sederhana, atau dari keluarga yang kaya, atau dari keluarga manapun, tetap yang perlu kita garis bawahi, keturunan bukan barometer kita ini berada di titik kesuksesan di masa yang akan datang. Tapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang bertekad bulat kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, ialah yang akan menggapai ke titik yang ia inginkan. Dan optimisme adalah modal utama di dalam menjalani hidup. Jika kita yakin kepada Tuhan, jika kita yakin dengan kesuksesan, maka suatu saat sukses pasti akan datang kepada kita. Kita akan merasakan kesuksesan yang sebenarnya. Maka tetaplah dalam menjalani hidup tidak terlepas daripada dua konsep. Yang pertama bersabar, yang kedua bersyukur. Bersabar di atas segala cobaan, bersyukur di atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka jika dua hal ini saja yang sudah kita terapkan, kita praktek di dalam kehidupan, sabar dan syukur, maka tidak ada hal yang perlu kita pikirkan, tidak ada hal yang perlu kita gundahkan, karena kita menjalani hidup dengan yang sebenarnya, dengan bahagia. Iya. Ya, terakhir ya Tengku buat pemirsa di rumah sebagai motivasi buat mereka ya Tengku. Satu kata-kata Tengku. Satu kata-kata. Fin nihayah yasbihu ba'da akbari alamika huwa masdaru quwatik. Pada akhirnya sebahagian daripada deritamu yang paling pedih akan menjadi modal utama kekuatanmu di masa yang akan datang. Ya, sangat luar biasa. Ini merupakan satu motivasi kata-kata yang sangat luar biasa untuk kita bersama. Bisa kita jadi satu tolak ukur dan sebagai satu pedoman untuk kita. Mungkin hanya sekian dulu perjumpaan kita pada hari ini. Di mana ada kata-kata yang salah, kami minta maaf. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di acara sesi yang selanjutnya tentunya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan, paparkan hari ini. Di mana ada kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.